Bab 3851, Duan Lingtian keluar dari medan perang raja. Sementara Hu Yiyuan terus dengan kejam membunuh murid-murid Sekte Tai Yi, murid-murid lain dari Sekte Naga Terbang bekerja sama untuk mencegah lawan melarikan diri. Mereka tidak repot-repot membunuh murid Sekte Tai Yi sama sekali. Lagi pula, sekarang Duan Lingtian telah bergabung dalam pertarungan, mereka tidak perlu melakukan apapun. Hu Yiyuan cukup kuat sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidupnya, tetapi yang lain dari Sekte Naga Terbang berbeda. Mereka bisa kehilangan nyawa mereka selama pertarungan. Dalam keadaan seperti itu, mengapa mereka mengambil risiko yang tidak perlu? Setelah Duan Lingtian membunuh 12 murid dari Sekte Tai Yi dan memperoleh token identitas mereka, dia membunuh beberapa murid lainnya dari Sekte Tai Yi. Beberapa korban yang tersisa dari Sekte Tai Yi ditangani oleh yang lain. Ketika pertarungan selesai, seorang murid dari Sekte Naga Terbang berteriak dengan penuh semangat, kami membunuh 36 murid dari Sekte Tai Yi tanpa menderita korban. Ini adalah kemenangan besar. Yang lain dari Sekte Naga Terbang bersorak. Mereka semua bersemangat tinggi. Ini kemenangan yang luar biasa. Kemenangan besar. Pada saat ini, Duan Lingtian berteleportasi dan muncul di depan Lady Seven. Dia mengangguk padanya sebelum dia berkata sambil tersenyum, saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan jadi saya akan pergi dulu. Duan Lingtian cukup ramah terhadap Lady Tujuh karena Sui Haichuan telah memintanya untuk mengawasi Lady Tujuh jika itu nyaman. Dia tidak tahu banyak tentang hubungan Sui Haichuan dan Lady Seven, tapi karena Sui Haichuan secara pribadi meminta ini, dia akan melakukan apa yang dia bisa. Nyonya Tujuh mengangguk. Oke, apakah Anda akan meninggalkan medan perang raja? Petik 2. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Hu Yiyuan, murid naga hijau, muncul di sebelah Nona Tujuh. Dia memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia berkata kepada Duan Lingtian, apakah kamu membual tentang membunuh 100 murid Sekte Tai Yi sebelum meninggalkan King Battlefield? Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri, tetapi Anda juga akan mempermalukan sekte itu. Senyum mengejek muncul di wajah Hu Yiyuan setelah dia selesai berbicara. Ya, saya bersiap-siap untuk pergi, jawab Duan Lingtian kepada Nyonya Tujuh, mengabaikan Hu Yiyuan. Kemudian, dia berteleportasi, menghilang dari pandangan. Hu Yiyuan berkata dengan ekspresi masam di wajahnya, Saudari Junior Tujuh, kamu tidak boleh berinteraksi dengan seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Jika dia mengingkari janjinya pada orang lain dengan mudah, dia juga akan mengingkari janjinya padamu. Bagaimanapun juga, Hu Yiyuan menyukai Lady Seven. Bagaimana dia bisa bertahan ketika Lady Seven begitu ramah kepada pria yang lebih kuat darinya? Dia merasa sulit untuk menerima, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memfitnah orang lain. Nona Tujuh, yang telah lama mengabaikan Hu Yiyuan, memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, mengingkari janjinya. Apakah Anda tidak mendengarnya sebelumnya ketika dia mengatakan membutuhkan 12 token identitas? Dia bahkan tidak menginginkan cincin spasial atau senjata. Menurut Anda apa gunanya 12 token identitas? Petik 2. Nona Tujuh tidak menunggu jawaban Hu Yiyuan setelah dia selesai berbicara dan segera pergi. Hu Yiyuan memikirkannya sejenak sebelum matanya melebar saat dia berseru, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Murid-murid lain yang mendengar kata-kata Nyonya Tujuh juga memasang ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka. Apakah ini berarti sebelum Duan Lingtian menemui kita, dia sudah memiliki 88 token identitas? Ini berarti dia telah membunuh 88 murid dari Sekte Tai Yi sebelum dia bertemu dengan kita. Jadi dia pergi sekarang setelah dia membunuh 100 orang. Apakah ini mungkin? 100 murid dari Sekte Tai Yi, memikirkannya saja membuat rambutku berdiri. Pada saat yang sama, ketika sesepuh yang bertugas di pintu masuk ke medan perang raja di Sekte Tai Yi menemukan lebih dari 30 mutiara jiwa telah hancur, ekspresinya sangat berubah. Kelompok lain dengan lebih dari 30 orang tewas, selama setahun terakhir, hampir 15 Raja Dewa dari Sekte kita telah mati, kan? 1. Betul sekali. Meskipun kita telah membunuh cukup banyak orang dari Sekte Naga Terbang, jumlah korban dari para Raja Dewa di pihak kita lebih tinggi. Saya pikir tidak lebih dari 100 Raja Dewa dari Sekte Naga Terbang meninggal. Tidak, baru-baru ini, lebih dari 20 Raja Dewa dari Sekte Naga Terbang meninggal. Dengan ini, jumlah korban di pihak mereka telah melebihi 100. Petik 2. Sekte Naga Terbang masih tenggelam dalam kematian lebih dari 20 murid mereka ketika mereka mengetahui bahwa lebih dari 30 murid Sekte Tai Yi telah meninggal.
Dengan itu, banyak yang khawatir. Menurut mereka, pasti akan ada korban di pihak mereka mengingat lebih dari 30 orang tewas di pihak lawan. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada seorang pun dari Sekte Naga Terbang yang meninggal setelah kematian para murid dari Sekte Taiyi. Dengan itu, suasana hati mereka berubah menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, kerugian Sekte Taiyi jauh lebih besar daripada Sekte Naga Terbang. Hanya mereka yang berhubungan dengan para Raja Dewa yang jatuh merasa sulit untuk bersorak terlepas dari berapa banyak orang dari Sekte Taiyi yang meninggal. Bagaimanapun, mereka masih berduka atas kerabat atau teman mereka yang tewas di King Battlefield. Pada saat ini, sudah hampir setahun sejak Perang Kekaisaran dimulai. Banyak Raja Dewa sudah memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Sekte Naga Terbang saat ini sehingga banyak yang meninggalkan medan Perang Raja. Banyak dari mereka merasa beruntung bahwa mereka selamat dari King Battlefield. Sebagian besar Raja Dewa akan meninggalkan medan Perang Raja dalam kelompok karena mereka semua dalam kelompok. Namun, tidak seperti yang lain, hari ini, seseorang berjalan keluar dari King Battlefield sendirian. Lihat, seseorang keluar. Pada saat ini, Duan Lingtian, yang baru saja meninggalkan medan Perang Raja, berpikir dalam hati, sekarang setelah saya keluar, saya akan mencoba menerobos dan menjadi Lord of Gods. Setelah itu, saya akan memasuki Lord Battlefield. Poin perang dari King Battlefield terlalu sedikit. Saya tidak akan bisa mendapatkan hal-hal yang saya butuhkan dari Peace City dengan membunuh Kings of Gods. Ketika Duan Lingtian mendongak, dia melihat beberapa orang menatapnya. Dia memperhatikan bahwa area di sekitar pintu masuk ke King Battlefield tidak semeriah sebelumnya. Terlepas dari para tetua yang bertugas, hanya ada beberapa Raja Dewa di sekitar. Itu Duan Lingtian. Dia memasuki King Battlefield sendirian, kan? Saya tidak berharap dia bertahan hidup. Petik 2. Lagi pula, dia sangat kuat. Selama dia tidak bertemu dengan kelompok 100 murid dari Sekte Taiyi, tidak sulit baginya untuk bertahan hidup sama sekali. Selain itu, Raja Medan Perang sangat besar sehingga kemungkinan dia bertemu dengan kelompok 100 orang sangat tipis. Petik 2. Itu benar. Aku ingin tahu apa yang diperoleh Duan Lingtian di King Battlefield. Aku lebih ingin tahu tentang berapa banyak orang yang dia bunuh. Bukankah dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan medan Perang Raja sampai dia membunuh 100 orang dari Sekte Taiyi? Jika dia tidak mengumumkan itu, akan mudah baginya untuk membunuh 100 orang dari Sekte Taiyi. Namun, dia memperingatkan mereka dengan pengumumannya. Dengan semua tindakan pencegahan yang diambil Sekte Taiyi, akan sulit baginya untuk membunuh begitu banyak orang. Beberapa Raja Dewa di dekatnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun para tetua yang bertugas tidak berpartisipasi dalam diskusi, mereka setuju dengan kata-kata para murid. Adapun Duan Lingtian, dia tidak memperhatikan orang-orang yang tidak dikenal di sekitarnya dan segera pergi ke kota perdamaian, yang dikelola oleh beberapa pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Peace City adalah satu-satunya tempat dia bisa menukar token identitas yang dia peroleh dengan poin perang. Berita menyebar dengan cepat tentang Duan Lingtian meninggalkan medan Perang Raja. Ketika orang-orang mendengar bahwa dia akan pergi ke kota perdamaian, banyak dari mereka juga bergegas ke kota perdamaian. Duan Lingtian keluar dari medan Perang Raja. Dia akan pergi ke kota perdamaian. Dia pasti pergi ke sana untuk menukar token identitas yang dia peroleh dengan poin perang. Bagaimanapun, kami hanya akan dianggap telah memenuhi persyaratan minimum setelah kami menukar token identitas. Petik 2. Hei, menurutmu Duan Lingtian hanya memenuhi persyaratan minimum, atau menurutmu dia membunuh lebih banyak murid dari Sekte Taiyi daripada yang dibutuhkan? Siapa tahu, apakah menurutmu mungkin dia membunuh 100 murid dari Sekte Taiyi? Mustahil. Saya kira tidak demikian. Sementara itu, Duan Lingtian menerima transmisi suara dari Dongfang Yannian ketika dia tiba di kota perdamaian. Tian kecil, kamu keluar. Duan Lingtian tertawa pada dirinya sendiri ketika dia menjawab, Saudara Yannian, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Dongfang Yannian, yang berada di kota naga terbang, datang ke kota perdamaian untuk mencari Duan Lingtian segera setelah dia menerima berita tentang Duan Lingtian meninggalkan medan Perang Raja. Bagaimana itu? Semua orang mengatakan tidak mungkin bagimu untuk membunuh 100 orang dari Sekte Taiyi seperti yang kamu katakan. Bab 3852/740 poin perang. Setelah mendengar kata-kata Dongfang Yannian, Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu, Saudara Yannian? Dongfang Yannian tertawa. Saya secara alami memiliki kepercayaan pada Anda. Meskipun kita sudah lama tidak saling mengenal, aku tahu kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu.
Karena kamu meninggalkan King Battlefield kurang dari setahun setelah kamu memasukinya, kamu pasti sudah menyelesaikan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, kan? Saudara Yan Nian, Anda akan tahu pasti jika Anda datang ke kota perdamaian, kata Duan Lingtian alih-alih langsung menjawab pertanyaan Dongfang Yan Nian. Duan Lingtian berjalan ke War Point Hall, yang terletak di jantung kota perdamaian. Aula titik perang adalah tempat anggota Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi dapat menukarkan token identitas yang mereka peroleh dengan poin perang. Ketika Dongfang Yan Nian menerima pesan Duan Lingtian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, anak itu mencoba membuatku terus menebak. Lupakan. Saya akan pergi ke Peace City untuk bergabung dalam kegembiraan. Dengan itu, Dongfang Yan Nian terbang menuju kota perdamaian. Kota perdamaian. Semakin banyak orang, baik dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi, bergegas ke kota perdamaian. Mereka semua ingin bergabung dalam kegembiraan saat Duan Lingtian menukarkan token identitasnya dengan poin perang. Pada saat ini, banyak orang dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi mengikuti Duan Lingtian dari belakang saat dia menuju ke War Point Hall. Tidak mengherankan, orang-orang dari Sekte Taiyi tidak melepaskan kesempatan untuk mengejeknya dan juga anggota Sekte Naga Terbang. Seorang murid dari Sekte Taiyi memandang sekelompok anggota Sekte Naga Terbang dan berkata sambil mencibir, saya menyarankan mereka yang berasal dari Sekte Naga Terbang untuk tidak mengikuti Duan Lingtian ke aula titik perang. Kalau tidak, Anda hanya akan dipermalukan ketika kebenaran terungkap. Petik 2. Betul sekali. Saya tidak akan pergi ke aula jika saya berasal dari Sekte Naga Terbang. Murid lain dari Sekte Taiyi berkata dengan nada mengejek, Duan Lingtian telah membual di depan tetua Sekte Taiyi kami, Huan Yuan dan murid-muridnya bahwa dia hanya akan meninggalkan medan perang raja setelah membunuh 100 murid kami. Dia bahkan tidak berada di King Battlefield selama bertahun-tahun, tetapi dia sudah keluar. Apakah Anda benar-benar berpikir dia berhasil membunuh 100 murid dari Sekte Taiyi? Anda harus tahu bahwa hingga saat ini, sekitar 150 Raja Dewa dari Sekte Taiyi telah meninggal. Jika Duan Lingtian benar-benar membunuh 100 murid dari sekte kita, itu hanya menunjukkan bahwa Raja Dewa lainnya dari Sekte Naga Terbang tidak berguna. Secara alami, saya tidak berpikir Raja Dewa lainnya dari Sekte Naga Terbang tidak berguna. Petik 2. Sebagian besar anggota Sekte Naga Terbang hanya mengerutkan kening. Hanya beberapa orang yang cepat marah mulai bertengkar dengan orang-orang dari Sekte Taiyi. Pada saat ini, Duan Lingtian baru saja memasuki aula titik perang. Begitu dia melangkahkan kaki ke aula, dia mendengar beberapa suara berdering dari luar aula. Penatua Huang Yun. Salam Penatua Huang Yun. Penatua Huang Yun, kamu juga di sini. Setelah itu, seorang pria parubaya dengan penampilan dan tubuh biasa berjalan ke War Point Hall. Begitu dia melihat Duan Lingtian, dia dengan cepat bergerak untuk memblokir jalan Duan Lingtian. Duan Lingtian menghentikan langkahnya dan menatap pria parubaya, Penatua Huang Yun dari Sekte Taiyi. Dia bertanya tanpa nada, apakah kamu akan menimbulkan masalah di kota perdamaian? Apakah Anda mencari pertarungan dengan menghalangi jalan saya ketika saya akan menukar poin perang? Petik 2. Huang Yun bisa merasakan tatapan para pembangkit tenaga yang menjaga kota perdamaian dan sangat tertekan sehingga dia buru-buru menyingkir untuk memberi jalan bagi Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian berjalan melewatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kemudian, dia mengikuti di belakang Duan Lingtian dengan senyum mengejek di wajahnya. Huang Yun tertawa ketika dia berkata, Duan Lingtian, ingat apa yang kamu katakan kepadaku di Paviliun Pil Surgawi 10 bulan yang lalu. Biarkan saya mengingatkan Anda. Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan meninggalkan medan perang raja sampai Anda membunuh 100 Raja Dewa Sekte Taiyi kami. Saya harap Anda menjaga kata-kata Anda. Jika tidak, Anda akan dikenal sebagai pembohong. Sekte Naga Terbang akan dipermalukan ketika mereka mengetahui yang terkuat di antara generasi muda hanyalah pembohong. Petik 2. Anggota Sekte Naga Terbang di aula titik perang tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata Huang Yun. Ekspresi skeptis bisa terlihat di wajah mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian. Mereka juga tidak menyangka Duan Lingtian bisa membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Taiyi dalam waktu kurang dari setahun. Setelah Duan Lingtian membuat pernyataan arogannya, para Raja Dewa dari Sekte Taiyi telah membentuk kelompok besar dan kecil sebelum mereka memasuki medan perang raja. Kemudian, mereka bahkan membentuk kelompok 100 murid. Dengan ini, akan lebih sulit bagi Duan Lingtian untuk membunuh begitu banyak orang. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti di jalurnya.
Dia berbalik sedikit dan menatap Huang Yun sebelum dia tersenyum lebar dan berkata, jika para tetua dan kerabat dari 100 Raja Dewa yang saya bunuh mengetahui bahwa Anda adalah alasan kematian mereka, saya bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka. Tanpa menunggu jawaban Huang Yun, Duan Lingtian berjalan ke salah satu konter. Huang Yun tidak lagi mengikuti Duan Lingtian. Ekspresi mengejek di wajahnya telah menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Saat ini, salam Penatua Dongfang. Penatua Dongfang. Setelah suara orang-orang yang dengan hormat menyapa Dongfang Yan Nian terdengar di udara, Dongfang Yan Nian berjalan ke War Point Hall. Ketika dia melihat Huang Yun, dia berkata dengan mengejek, aku ingin tahu bagaimana Sekte Taiyi akan berurusan denganmu ketika mereka mengetahui bahwa kamu secara tidak langsung menyebabkan kematian 100 murid. Setelah mengatakan itu, Dongfang Yan Nian berjalan menuju Duan Lingtian. Pada saat ini, di bawah mata semua orang, Duan Lingtian telah mengeluarkan token identitas yang diperolehnya dari murid Sekte Taiyi yang dia bunuh. Tepatnya ada 100 token identitas, kata pria tua di belakang konter setelah menghitung token identitas. Di antara 100 token identitas dari murid Sekte Taiyi, 21 berasal dari Raja Dewa tingkat lanjut, 34 berasal dari Raja para Dewa Perantara, 45 berasal dari Kings of Gods yang belum sempurna. Anda dapat menukar 740 poin perang dengan token identitas ini. Keheningan langsung turun di War Point Hall. Dongfang Yan Nian, yang kini berdiri di samping Duan Lingtian, memecah kesunyian terlebih dahulu. Dia menyeringai ketika dia mengacungkan jempol ke Duan Lingtian dan berkata, Tian kecil, kamu luar biasa. Setelah itu, keributan pecah di War Point Hall. Surga, Duan Lingtian benar-benar melakukannya. Dia sendirian di King Battlefield, dan dia berhasil membunuh 100 murid Taiyi Sekte dalam waktu kurang dari setahun. Ketika Duan Lingtian meninggalkan medan perang raja, ada sekitar 150 Raja Dewa dari Sekte Taiyi yang telah meninggal. Memikirkan 100 dari mereka dibunuh oleh Duan Lingtian. Dia terlalu kuat, kan? Ini benar-benar menakutkan. Adapun anggota Sekte Taiyi yang awalnya sombong, mereka semua memasang ekspresi masam di wajah mereka saat ini. Orang yang memiliki ekspresi terburuk di wajahnya tidak lain adalah Huang Yun, seorang tetua batin dari Sekte Taiyi. Wajahnya menjadi pucat ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi setelah semua orang mengetahui bahwa dia telah menyebabkan kematian 100 murid. Orang mati memiliki tuan, kerabat, dan teman di Sekte Taiyi. Tidak sulit membayangkan bagaimana Huang Yun akan menderita begitu orang-orang itu mengetahui apa yang terjadi. Selain itu, dia hanyalah sesepuh rendahan dari Sekte Taiyi. Ada banyak orang yang tidak bisa dia sakiti. Pada saat ini, bagaimana mungkin anggota Sekte Naga Terbang yang diejek oleh anggota Sekte Taiyi tetap diam? Mereka segera mengambil kesempatan itu dan mulai mengejek anggota Sekte Taiyi. Hei, bukankah anggota Sekte Taiyi sangat arogan sebelumnya? Mengapa mereka begitu tenang sekarang? Petik 2. Apakah kamu tidak mengejek Duan Lingtian sebelumnya? Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Petik 2. Penatua Sekte Anda Huang Yun benar-benar kuat. Hanya dengan beberapa kata, dia berhasil menyebabkan kematian 100 murid. Aku ingin tahu bagaimana reaksi semua orang dari Sekte Taiyi ketika mereka mengetahui hal ini. Para anggota Sekte Taiyi hanya bisa menundukkan kepala dan tetap diam. Segera, mereka meninggalkan War Point Hall satu demi satu karena malu. Sama seperti yang lain, Huang Yun ingin meninggalkan War Point Hall untuk menghindari rasa malu juga. Namun, saat dia hendak pergi, dia mendengar suara berdering dari belakangnya. Penatua Huang Yun, semoga Anda beruntung, kata Duan Lingtian. Kata-kata ini menyebabkan wajah Huang Yun memerah karena marah. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Duan Lingtian sebelum dia berkata, aku, Huang Yun, akan segera memasuki Lord Battlefield. Aku akan melawan para dewa dari Sekte Naga Terbang sampai mati. Untuk sekte saya akan berjuang sampai saya mati. Pada saat ini, Huang Yun tahu ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia baginya. Berdasarkan jumlah orang yang dia sakiti, dia akan mati segera setelah dia meninggalkan Imperial War Realm. Tidak hanya itu, tetapi kerabat dan muridnya juga akan terlibat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melindungi mereka sekarang adalah memasuki Lord Battlefield dan mendedikasikan hidupnya untuk sekte tersebut. Bab 3853, Simen Yun. Duan Lingtian, murid dalam dari Sekte Naga Terbang, membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Taiyi di medan perang raja dalam waktu kurang dari setahun selama Perang Kekaisaran.
Ketika berita menyebar tentang bagaimana dia menukar token identitas yang dia peroleh dengan poin perang di aula titik perang, itu mengguncang Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi. Sekte Naga Terbang sangat gembira sementara Sekte Taiyi muram. Para pejabat tinggi yang terkait dengan Raja Dewa yang dibunuh oleh Duan Lingtian sangat marah dengan Huang Yun setelah mereka mengetahui bahwa Huang Yun telah membuat marah Duan Lingtian, dan sebagai hasilnya, menyebabkan Duan Lingtian bersumpah untuk membunuh 100 murid dari Sekte Taiyi. Namun, karena Huang Yun tidak membuang waktu untuk memasuki Lord Battlefield di kota Taiyi setelah meninggalkan Peace City, tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Setelah Duan Lingtian bertukar token identitas dan pembunuhannya dicatat, token identitas para murid dari Sekte Taiyi diserahkan kepada tetua tertinggi yang menjaga kota Taiyi oleh tetua yang bertugas di War Point Hall. Yuer, lelaki tua itu, yang awalnya terlihat baik dan ramah, berteriak ketika dia melihat token identitas cucunya di antara 100 token identitas. Dia merasa sulit untuk menerima bahwa cucu kesayangannya telah tewas di King Battlefield. Setelah penatua dari Balai Titik Perang Kota Perdamaian pergi, lelaki tua itu mengirim pesan dan meninggalkan kota Taiyi. Kakak senior, beritahu Long Xiang untuk meninggalkan medan perang raja. Tidak ada gunanya dia tinggal di sana, Duan Lingtian sudah pergi. Lebih baik jika dia keluar dan menantang Duan Lingtian untuk duel hidup atau mati. Jika Duan Lingtian menolak atau jika Long Xiang tidak percaya diri, mari kita coba mencapai kesepakatan dengan Sekte Naga Terbang untuk melarang Duan Lingtian dan Long Xiang dari medan perang raja. Meskipun lelaki tua itu membenci Duan Lingtian, dia tahu tidak mungkin baginya untuk membalas dendam dari Duan Lingtian sekarang. Juga akan sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian di luar alam kekaisaran tanpa ketahuan. Meskipun lelaki tua itu mencintai cucunya, penting juga untuk melindungi kepentingan Sekte Taiyi. Bagaimanapun, sekte telah memeliharanya, dan dia juga telah menjaga sekte itu selama bertahun-tahun. Para murid muda adalah pilar masa depan sekte sehingga dia harus mempertimbangkan kesejahteraan mereka sekarang. Jika Duan Lingtian terus membunuh murid-murid mereka, sekte tersebut akan dengan cepat menurun kecuali mereka dapat merekrut murid-murid yang lebih menonjol. Untuk semua alasan ini, lelaki tua itu tidak diliputi oleh kemarahan dan kesedihannya. Ia masih bisa berpikir jernih. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menerima balasan. Mari kita mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Tidak butuh waktu lama sebelum diadakan pertemuan untuk berbagai pejabat tinggi di Sekte Taiyi. Aula pertemuan dipenuhi dengan Lord of Gods pada saat ini. Di antara mereka, ada dewa-dewa tingkat lanjut. Tak perlu dikatakan, pemimpin sekte dari Sekte Taiyi juga hadir. Setelah tetua tertinggi, lelaki tua yang cucunya telah meninggal, menyuarakan sarannya, banyak orang setuju dengan sarannya. Tidak diragukan lagi Duan Lingtian dan Simen Long Xiang secara sepihak mendominasi King Battlefield. Keduanya hanya akan terus berdampak negatif pada murid dari kedua sekte jika mereka diizinkan memasuki King Battlefield. Saya setuju bahwa kita harus mencapai kesepakatan dengan Sekte Naga Terbang untuk melarang Duan Lingtian dan Simen Long Xiang dari King Battlefield. Saya setuju. Aku juga setuju. Di antara kelompok pejabat tinggi yang hadir di aula pertemuan, banyak dari mereka memiliki keturunan dan murid yang dibunuh oleh Duan Lingtian di King Battlefield. Ada juga banyak yang keturunan dan muridnya masih hidup di King Battlefield. Untuk alasan ini, banyak dari mereka sangat setuju untuk melarang Duan Lingtian dari King Battlefield. Tak lama kemudian, topik beralih ke Duan Lingtian. Bagaimana Duan Lingtian bisa begitu kuat? Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Bukankah itu sudah jelas? Betapa liciknya. Saya pikir dia sangat kuat sebelumnya. Siapa yang tahu dia masih menyembunyikan kekuatannya? Suruh Simen Long Xiang meninggalkan medan perang raja. Mungkin, kita bisa meminta bantuan saudara kembarnya, Simen Yun. Lagi pula, dia akan bisa merasakan jika dia dalam bahaya. Pada akhirnya, pertemuan itu hanya berlangsung kurang dari setengah jam. Setelah pertemuan, hanya 3 orang yang tersisa di aula pertemuan besar. Ada pemimpin sekte dari Sekte Taiyi, Luo Qizhan, penatua tertinggi dari Sekte Taiyi, dan seorang lelaki tua seperti orang bijak dengan kulit kemerahan. Luo Qizhan, yang cucunya telah meninggal, termasuk di antara mereka yang menentang perang kekaisaran di masa lalu. Menurutnya, tidak perlu mendeklarasikan perang kekaisaran karena dia percaya bahwa murid kakak laki-lakinya, Simen Long Xiang, akan menjadi kaisar dewa cepat atau lambat. Pendapatnya tentang perang kekaisaran hanya berubah ketika dia mengetahui kemudian melalui kakak laki-lakinya bahwa Simen Long Xiang akan segera meninggalkan Sekte Taiyi.
Selain itu, ada juga keajaiban yang tiba-tiba muncul, Duan Lingtian, di Sekte Naga Terbang. Pemimpin sekte dari Sekte Tai Yi memandang pria tua seperti orang bijak dengan kulit kemerahan dan berkata dengan hormat, "Kakek senior, saya harus merepotkan Anda untuk membuat Long Xiang meninggalkan medan perang raja." Pria tua itu mengangguk sebelum dia meninggalkan aula pertemuan hanya dalam sekejap. Kemudian, Luo Qizhan berkata sambil menghela nafas, "Saya tidak mengerti mengapa kakak laki-laki saya setuju dengan Long Xiang meninggalkan sekte. Bahkan jika sekte kami tidak dapat menyediakan Long Xiang dengan sumber daya yang dia butuhkan, tidak perlu terburu-buru, kan?" Petik 2. Paman muda, jika saya berada di posisi kakek senior, saya pikir saya akan membuat keputusan yang sama seperti dia. Pemimpin sekte dari Sekte Tai Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Si Men Long Xiang tidak boleh terikat oleh kami, sekte. Dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaisar dewa. Namun, jika dia terus tinggal di sekte kami setelah menjadi kaisar dewa, itu hanya akan semakin sulit baginya untuk selamat dari kesengsaraan surgawi karena kurangnya sumber daya di sekte kami. Selain itu, saya pikir kakek senior memiliki harapan yang lebih tinggi untuk Long Xiang. Saya pikir dia mengharapkan Long Xiang menjadi dewa tertinggi." Petik 2. Mata Luo Qizhan melebar karena terkejut. Dewa tertinggi. Apakah itu mungkin? Di perkebunan Sekte Tai Yi. Di lembah terpencil dan indah yang diselimuti kabut, yang diciptakan oleh formasi, sepanjang tahun. Tempat ini terlarang bagi sebagian besar anggota Sekte Tai Yi. Astaga! Pada saat ini, lelaki tua seperti orang bijak dengan kulit kemerahan terbang ke lembah dengan mudah. Tidak ada yang menghentikannya sama sekali. Dia berhenti dan melayang di langit saat dia melihat ke sebuah pondok kayu yang berdiri di lembah. Pada saat ini, seorang gadis, yang terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun, duduk di luar kabin kayu di depan meja batu. Dia memegang secangkir air yang mengepul dengan kedua tangannya, dan senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia melihat dua hewan kecil berlarian. Dia tampak sangat lemah seolah-olah embusan angin bisa menerbangkannya. Astaga! Pria tua itu akhirnya mendarat dan menatap gadis itu dengan tatapan lembut. Mata indah gadis itu berbinar begitu dia melihat lelaki tua itu. Dia memanggil dengan penuh semangat, "Tuan." Ketika lelaki tua itu melihatnya berjuang untuk berdiri, dia dengan lembut mendorongnya kembali ke kursi batu sebelum dia berkata, "Yuner, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu terlalu formal karena kamu lemah." Petik 2. Setelah mengambil kursi di seberang gadis itu, lelaki tua itu terus berkata, "Apakah terlalu membosankan di sini?" Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, guru, saya dilahirkan dengan pembuluh darah yang mati jadi saya tidak bisa berkultivasi. Cukup menakjubkan bahwa saya bisa hidup sampai sekarang. Mengapa saya merasa bosan ketika saya merasa beruntung hanya untuk hidup?" Pria tua itu menghela nafas. "Ada pil surgawi tingkat tertinggi yang dapat menghidupkan kembali tanaman merambat mati Anda dan membuka jalur kultivasi untuk Anda. Saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan pil itu. Namun, berbeda dengan saudaramu. Dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil untukmu." Gadis itu menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Tuan, saya tidak pernah berpikir untuk menghidupkan kembali pembuluh darah saya yang mati atau berkultivasi. Jika memungkinkan, saya lebih suka saudara saya belajar bagaimana bersantai daripada berkultivasi tanpa lelah. Aku tahu dia bekerja sangat keras karena aku." Sedikit kesedihan melintas di matanya saat dia terus berkata, "Saya tahu Anda khawatir kematian saya akan mempengaruhi kultivasi dan masa depan saudara laki-laki saya." Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah muram. "Jangan menyebutkan masalah ini lagi." Namun, ketika dia melihat ekspresi malu-malu di wajah gadis itu, suaranya melunak saat dia berkata, "Yuner, aku datang untuk meminta bantuanmu kali ini. Aku ingin kau membantuku memanggil saudaramu jadi aku harus membuatmu tertidur." Sebelum gadis itu bisa menjawab, lelaki tua itu membuatnya sadar dan membawanya ke kamar tidur sebelum meletakkannya di tempat tidur. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar dan memasuki hati gadis itu, menyebabkannya sedikit gemetar. Dengan itu, dia meninggalkan kabin kayu dan berdiri di luar, melihat ke arah pintu masuk ke Imperial War Realm. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Pada saat yang sama, di medan pertempuran raja, seorang pemuda tampan dengan ekspresi dingin tiba-tiba berhenti bergerak. Ekspresinya berubah muram saat dia mencengkeram dadanya kesakitan. "Yuner." Setelah itu, dia terbang dengan kecepatan kilat. "Bukankah itu kakak senior si Men Long Xiang? Aku tidak tahu dia memasuki King Battlefield. Saya pikir dia sudah meninggalkan sekte Tai Yi kami."
Ini benar-benar kakak senior si Men Longxiang. Ekspresinya terlihat sangat buruk. Banyak orang di pintu keluar King Battlefield memandang pemuda itu dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat dia sedang terburu-buru. Mereka semua bertanya-tanya apa atau siapa yang bisa membuat keajaiban paling luar biasa di Sekte Tai Yi begitu cemas. Bab 3854 Plot melawan Duan Lingtian. 740 poin perang tidak cukup untuk Duan Lingtian. Dia hanya berhasil menukarnya dengan beberapa bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil surgawi. Saya membutuhkan sekitar 20.000 poin perang untuk mendapatkan semua hal yang saya butuhkan dari Peace City. Saya tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak poin perang di King Battlefield. Yang terbaik adalah saya fokus untuk menerobos dan menjadi Lord of Gods sehingga saya bisa memasuki Lord Battlefield untuk mendapatkan lebih banyak poin perang. Petik 2. Di King Battlefield, membunuh satu King of Gods tingkat lanjut hanya akan memberikan 125 poin perang. Di sisi lain, membunuh Lord of Gods yang belum sempurna dan Lord of Gods perantara akan memberikan masing-masing 200 poin perang dan 2000 poin perang. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Duan Lingtian, yang dikelilingi oleh banyak murid Sekte Naga Terbang, berpikir dalam hati. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan alam perang kekaisaran dan kembali ke tanah milik Sekte Naga Terbang. Sementara itu, anggota Sekte Naga Terbang dipenuhi dengan pujian untuk Duan Lingtian setelah mengetahui bahwa dia telah membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Tai Yi di medan perang raja. Mereka bangga dengan Duan Lingtian karena membawa kemuliaan bagi sekte tersebut. Selain itu, semangat para Raja Dewa dari Sekte Naga Terbang juga didorong oleh Duan Lingtian. Begitu Duan Lingtian kembali ke perkebunan Sekte Naga Terbang, suara Long Qingchong, pemimpin Sekte Naga Terbang, bergema di seluruh perkebunan. Sekte Tai Yi memberikan hadiah 300.000 poin kontribusi sebagai ganti nyawa Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian malah membunuh 100 murid Sekte Tai Yi. Untuk alasan ini, Sekte Naga Terbang akan memberi Duan Lingtian 300.000 poin kontribusi. Jelas, Long Qingchong telah merasakan kembalinya Duan Lingtian ke tanah milik Sekte Naga Terbang sebelum dia membuat pengumuman tepat waktu. Karena Duan Lingtian tidak dapat dihubungi di King Battlefield, dia hanya bisa menunggu kembalinya Duan Lingtian sebelum dia membuat pengumuman. Saat Duan Lingtian berjalan ke tanah kultivasi murid-murid dalam yang hampir kosong, beberapa orang berjalan keluar dari pavilion urusan dalam negeri untuk memberi selamat kepadanya. Selamat Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada salah satu penatua sebelum dia bertanya, "Penatua, bagaimana cara mengumpulkan 300.000 poin kontribusi? Kamu ingin mengklaimnya sekarang?" Yang lebih tua bertanya. Duan Lingtian mengangguk. Setelah itu, tetua mengirim pesan. Setelah menerima balasan, dia berkata, "Duan Lingtian, pemimpin sekte telah mengirim wakil pemimpin sekte Sue untuk secara pribadi mentransfer poin kontribusi kepada Anda." Mata Duan Lingtian menyipit setelah mendengar kata-kata ini. Wakil pemimpin sekte Sue yang disebutkan penatua adalah Sue Mingzi. Sue Mingzi juga ayah mertua dari murid kedua Kuang Tianzeng. Kalau dipikir-pikir, saya belum pernah bertemu dengan wakil pemimpin sekte Sue. Ketika Duan Lingtian pertama kali tiba di Sekte Naga Terbang, Sue Haichuan telah memperingatkannya bahwa Sue Mingzi mungkin mengincarnya karena konfliknya dengan Kuang Tianzeng. Astaga! Suara angin bersiul di udara menarik Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Dia mendongak dan melihat seorang pria parubaya yang bermartabat berdiri di depannya. "Salam, wakil pemimpin sekte Sue." Wakil pemimpin sekte Sue. Sue Mingzi mengangguk menanggapi salam para tetua. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Tidak seperti Duan Lingtian, ini bukan pertama kalinya dia melihat Duan Lingtian. Lagi pula, selama kontes besar naga laten, dia bersembunyi di antara kerumunan untuk mengancam Duan Lingtian melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, Sue Mingzi memaksakan senyum di wajahnya. "Kamu Duan Lingtian." Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Wakil pemimpin sekte Sue. Para tetua bingung dan terkejut saat melihat sikap dingin Duan Lingtian terhadap Sue Mingzi. Bagaimanapun, Duan Lingtian selalu bersikap ramah kepada mereka. "Aku harus merepotkanmu, wakil pemimpin sekte Sue," kata Duan Lingtian tanpa ekspresi sambil menyerahkan token identitasnya kepada Sue Mingzi sehingga Sue Mingzi dapat mentransfer 300.000 poin kontribusi kepadanya. Para tetua yakin Sue Mingzi tidak akan senang dengan sikap Duan Lingtian. Yang mengejutkan mereka, Sue Mingzi tetap tidak terpengaruh saat dia diam-diam mentransfer poin kontribusi ke Duan Lingtian. "Aku akan pergi sekarang setelah aku menyelesaikan tugasku."
Selamat tinggal, kata Sue Mingzi sambil menyerahkan token identitas Duan Lingtian kembali ke Duan Lingtian. Dia tahu hubungan mereka tidak bisa didamaikan. Namun, dia sama sekali tidak berniat memperbaiki hubungannya dengan Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia yakin Linghu Renjie, pemimpin klan dari klan Linghu, pasti telah memberitahu Duan Lingtian bahwa dialah yang mengirim seseorang untuk membunuh Linghu Renjie. Ketika Sue Mingzi berbalik, niat membunuh langsung muncul di matanya saat dia berpikir, aku harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Dia sekarang setara dengan Simen Longxiang dari Sekte Taiyi. Sepertinya kekuatannya sebanding dengan Lord of Gods yang belum sempurna sekarang. Jika tidak, dia tidak akan mampu mendominasi medan perang raja dengan cara yang luar biasa dan membunuh 100 raja dewa dari Sekte Taiyi dalam waktu kurang dari setahun. Jika saya tidak segera menyingkirkannya, putri saya, menantu laki-laki saya, Kuang Tianzeng, dan saya akan berada dalam bahaya. Sue Mingzi tidak kembali ke tanah kultivasinya setelah dia pergi. Sebaliknya, dia pergi mencari Kuang Tianzeng. Setelah Sue Mingzi pergi, para tetua memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka akhirnya bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda memiliki konflik dengan wakil pemimpin Sekte Sue? Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum, sebelum saya bergabung dengan Sekte Naga Terbang, Penatua Kuang Tianzeng mencoba menyerang saya saat saya berada di klan Linghu. Pada saat itu, saya akan mati jika bukan karena formasi penjaga klan Linghu. Seperti yang kalian semua tahu, murid kedua Kuang Tianzeng adalah menantu wakil pemimpin Sekte Sue. Setelah itu, Duan Lingtian tidak menunggu balasan yang lain sebelum dia memasuki pavilion urusan dalam negeri. Salah satu tetua menghela nafas. Duan Lingtian hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika Kuang Tianzeng tidak berusaha menebus kesalahannya sesegera mungkin, dia akan mendapat masalah nanti. Berdasarkan sikapnya terhadap wakil pemimpin Sekte Sue dan ekspresinya ketika dia menyebut Penatua Kuang, saya tidak berpikir konflik mereka dapat diselesaikan dengan mudah. Saya pikir Duan Lingtian hanya perlu beberapa tahun sebelum dia tumbuh cukup kuat untuk membunuh Penatua Kuang. Faktanya, dia tidak perlu menunggu beberapa tahun untuk berakting. Tidakkah kamu mendengar bahwa pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion mencoba merekrutnya? Begitu dia bergabung dengan salah satu sekte, dia akan dapat menangani Kuang Tianzeng dengan mudah. Setelah menjelajahi pavilion urusan dalam negeri, Duan Lingtian membeli beberapa barang yang dia butuhkan sebelum akhirnya kembali ke tanah kultivasinya. Dia segera memasuki kultivasi tertutup dan tidak memurnikan pil surgawi apapun untuk membantu kultivasinya. Lagi pula, dia masih memiliki banyak pil surgawi yang tersisa dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Sue Mingzi dan Kuang Tianzeng akhirnya bertemu. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus membunuh Duan Lingtian sesegera mungkin, Sue Mingzi berkata dengan sungguh-sungguh, dia menjadi Raja Dewa yang maju dalam waktu yang singkat. Kekuatannya juga sebanding dengan Lord of Gods yang belum sempurna. Apakah Anda mendengar tentang apa yang terjadi di King Battlefield? Kuang Tianzeng mengangguk. Ekspresinya sangat gelap saat ini. Ya, saya mendengar tentang itu. Saya setuju bahwa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menerobos dan menjadi Lord of Gods yang belum sempurna, kita tidak akan bisa membunuhnya lagi. Sue Mingzi bertanya, bukankah kamu mengatakan kamu memikirkan beberapa cara untuk membunuh Duan Lingtian? Sudah waktunya untuk bertindak sekarang karena dia telah meninggalkan alam perang kekaisaran. Petik 2. Saya akan menyelesaikan rencana dalam 1 atau 2 hari, jawab Kuang Tianzeng. Sue Mingzi berkata dengan ekspresi serius, kamu harus cepat. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saya tidak akan merasa nyaman sampai dia meninggal. Kuang Tianzeng tersenyum kecut. Itu sama bagi saya. Jangan khawatir, wakil pemimpin Sekte Sue. Aku akan mendapatkan 2 tetua naga putih dari 10.000 faksi iblis untuk membantuku. Masalah ini tidak akan ditelusuri kembali kepada Anda. Petik 2. Sue Mingzi mengangguk sebelum berkata, jika memungkinkan, serang dia pada saat yang sama. Ada sesuatu tentang Duan Lingtian yang membuatku merasa tidak nyaman, tapi aku bisa mengetahui alasannya dengan tepat. Bab 3855, Perjanjian antara kedua sekte. Sementara Sue Mingzi dan Kuang Tianzeng mendiskusikan cara untuk membunuh Duan Lingtian, sekelompok tamu tak diundang muncul di perkebunan Sekte Naga Terbang. Kelompok orang ini adalah kelompok orang yang sama yang dipimpin oleh pemimpin sekte dari Sekte Taiyi yang datang untuk mendeklarasikan perang kekaisaran terhadap Sekte Naga Terbang sebelumnya.
Pemimpin Sekte Luo, saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke Sekte Naga Terbang sekarang setelah Perang Kekaisaran telah dimulai, Long Qingchong, pemimpin Sekte Naga Terbang, bertanya. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi adalah seorang pria parubaya yang tampak bangga dan bermartabat. Dia tersenyum dan menjawab, pemimpin Sekte Long, pertarungan di King Battlefield sedang berjalan lancar. Sejak Perang Kekaisaran dimulai, kedua sekte telah kehilangan lebih dari 100 Raja Dewa. Setelah mendengar ini, Long Qingchong berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, tepatnya, Sekte Taiyi telah kehilangan lebih dari 160 Raja Dewa sementara Sekte Naga Terbang kami telah kehilangan sedikit lebih dari 100 Raja Dewa. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi mempertahankan senyum di wajahnya saat dia berkata, pemimpin Sekte Long, jika bukan karena kami memanggil Simen Long Xiang keluar dari King Battlefield, saya khawatir korban tewas untuk para raja. Dewa di Sekte Naga Terbang akan jauh lebih tinggi. Long Qingchong tertawa. Pemimpin Sekte Luo, apa maksudmu? Tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada di medan perang di Imperial War Realm dan sebaliknya. Apa maksudmu dengan memanggil Simen Long Xiang keluar dari King Battlefield? Pemimpin Sekte Taiyi Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin Sekte Long, Anda harus tahu bahwa si kembar memiliki kemampuan telepati. Setelah mencapai keilahian, ikatan telepati akan tumbuh lebih kuat juga. Ini berarti si kembar bisa merasakannya ketika satu atau yang lain dalam bahaya. Long Qingchong mengangkat alis. Maksudmu Simen Long Xiang memiliki saudara kembar di Sekte Taiyi? Long Qingchong secara alami tahu tentang ikatan telepati antara si kembar. Lagi pula, ada murid di Sekte Naga Terbang yang kembar juga. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia memiliki saudara kembar. Simen Long Xiang dan saudara kembarnya, Simen Yu, adalah murid langsung dari penatua tertinggi kita Lu Zantu. Lu Zantu adalah kakek senior saya. Beberapa hari yang lalu, melalui Simen Yun, dia berhasil memanggil Simen Long Xiang keluar dari King Battlefield. Long Qingchong samar-samar menyadari situasi di Sekte Taiyi melalui informasi yang dikirim oleh mata-mata yang dia tanam di Sekte Taiyi. Dia tidak tahu secara spesifik, tetapi dia tahu bahwa Simen Long Xiang telah meninggalkan medan perang raja. Dia tidak menyadari bahwa Simen Long Xiang telah dipanggil melalui saudara kembarnya, Simen Yun. Setelah beberapa saat, Long Qingchong memandang pemimpin sekte dari Sekte Taiyi dan bertanya, pemimpin sekte Luo, apakah Anda datang untuk mengusulkan duel hidup atau mati antara Duan Lingtian dan Simen Long Xiang? Long Qingchong tahu bahwa Simen Long Xian sebelumnya telah memasuki medan perang raja karena Duan Lingtian. Namun, medan perang raja sangat luas, dan kemungkinan keduanya bertemu satu sama lain sangat rendah. Long Qingchong tidak menunggu jawaban pemimpin sekte dari Sekte Taiyi sambil terus berkata, jika itu tujuan kunjungan Anda, saya khawatir saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda. Saya akan menyerahkan ini kepada Duan Lingtian untuk memutuskan karena saya tidak punya hak untuk memutuskan atas namanya. Mungkin, jika itu hanya murid biasa dari Sekte Naga Terbang, Long Qingchong akan memutuskan atas nama murid itu. Namun, Duan Lingtian berbeda. Ini sama untuk pemimpin sekte dari Sekte Taiyi. Dia tidak bisa membuat keputusan atas nama Simen Long Xiang juga. Pemimpin Sekte Long, Anda telah salah paham dengan saya. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang untuk membahas masalah lain dengan Anda. Saya tidak datang untuk mengeluarkan tantangan hidup atau mati atas nama Simen Long Xiang. Oh, Long Qingchong mengangkat alis. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi berkata dengan serius, pemimpin sekte Long, saya yakin Anda sadar bahwa tidak adil bagi Raja Dewa dari kedua sekte kami jika Duan Lingtian dan Simen Long Xiang berada di medan perang raja. Bahkan jika Raja Dewa membentuk kelompok, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari Duan Lingtian dan Simen Long Xiang. Mungkin, jika mereka berada dalam kelompok 100, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, aku datang untuk memberitahumu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Simen Long Xiang tidak akan memasuki King Battlefield lagi. Saya harap Anda dapat membujuk Duan Lingtian untuk melakukan hal yang sama. Petik 2. Mata Long Qingchong berkilau saat dia bertanya, apakah Simen Long Xiang setuju dengan ini? Saya tidak akan datang jika dia tidak setuju, jawab pemimpin sekte dari Sekte Taiyi. Long Qingchong mengangguk. Sangat baik. Saya harus meminta pendapat Duan Lingtian. Tentu saja. Duan Lingtian sedang berkultivasi ketika dia dibangunkan oleh Sui Haichuan. Agar Sui Haichuan membangunkannya dari kultivasinya, dia tahu itu pasti untuk masalah yang mendesak.
Saudara Haichuan, ada apa? Sue Haichuan menghela nafas. Pemimpin sekte mengirim saya untuk berbicara dengan Anda. Dia ingin saya memberitahu Anda bahwa dia bersedia memberi Anda 200.000 poin kontribusi lagi jika Anda berjanji untuk tidak menginjakan kaki ke King Battlefield mulai sekarang. Apa alasannya? Duan Lingtian sedikit terkejut. Sebenarnya, dia sudah lama memutuskan bahwa dia tidak akan kembali ke King Battlefield. Jika kamu setuju, si Men Long Xiang juga akan berhenti pergi ke King Battlefield. Bagaimanapun juga, si Men Long Xiang telah membunuh lebih dari 60 Raja Dewa kita. Dia bisa membunuh lebih banyak jika dia memasuki King Battlefield lebih awal, kata Sue Haichuan. Saya mengerti. Duan Lingtian telah mendengar tentang si Men Long Xiang ketika dia berada di kota perdamaian. Pada saat itu, dia mendengar banyak murid sekte Tai Yi berkata bahwa dia akan mati jika bertemu dengan si Men Long Xiang di King Battlefield. Kemudian, melalui Dongfang Yannian, dia juga belajar lebih banyak tentang keajaiban yang paling menonjol di sekte Tai Yi. Saudara Haichuan, tolong beritahu pemimpin sekte bahwa saya tidak akan memasuki medan perang raja lagi. Namun, alih-alih 200.000 poin kontribusi, saya ingin beberapa ramuan obat, kata Duan Lingtian sebelum dia menyebutkan beberapa ramuan obat langka. Ramuan obat ini dapat ditemukan di kota perdamaian, tetapi harganya masing-masing sekitar 1.000 poin perang. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menyimpan poin perangnya untuk bahan-bahan langka lainnya. Ramuan obat yang dia daftarkan ini cukup langka. Jika mereka tersedia di Sekte Naga Terbang, harganya akan kurang dari 100.000 poin kontribusi. Kecuali seseorang melakukan perjalanan jauh dari Sekte Naga Terbang, seseorang hanya bisa mendapatkannya melalui keberuntungan. Saya membutuhkan barang-barang ini dalam waktu 3 tahun, kata Duan Lingtian. Setelah menilai kecepatan dan pertumbuhan kultivasinya, dia mengkonfirmasi bahwa dia akan membutuhkan bahan-bahan yang dia daftarkan untuk memperbaiki pil surgawi yang akan membantu meningkatkan kultivasinya. Pada saat itu, dia seharusnya hanya selangkah lagi dari menjadi Lord of Gods. Saya akan berbicara dengan pemimpin sekte segera, kata Sue Haichuan sebelum mengirim pesan ke Long Qingchong. Balasan Long Qingchong datang dengan sangat cepat. Katakan padanya bahwa itu kesepakatan. Long Qingchong merasa agak menyesal saat ini. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memberi Duan Lingtian 200.000 poin kontribusi, bukan 300.000 poin kontribusi. Bagaimanapun, Duan Lingtian tampaknya tidak terlalu peduli dengan poin kontribusi. Setelah mendengarkan jawaban Sue Haichuan, senyum lebar muncul di wajah Duan Lingtian saat dia berkata, tolong ucapkan terima kasih kepada pemimpin sekte atas kebaikannya atas nama. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Duan Lingtian berkata, Saudara Haichuan, saya bertemu Lady Seven di King Battlefield sebelumnya. Dia salah satu dari 2 pemimpin yang dipilih untuk memimpin kelompok 100 Raja Dewa. Karenanya, dia cukup aman. Petik 2. Saya tahu. Sue Haichuan mengangguk. Akhirnya, Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya, Saudara Haichuan, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Jangan salah paham dengan kami, jawab Sue Haichuan ketika dia melihat tatapan penuh arti dari Duan Lingtian, dia adalah putri seorang teman lamaku. Ketika dia bertemu saya sebelumnya, dia membantu ibunya untuk menyampaikan beberapa pesan kepada saya. Aku memintamu untuk mengawasinya demi ibunya. Sue Haichuan menghela nafas setelah diingatkan tentang masa lalu. Saya mengerti. Duan Lingtian bisa merasakan suasana hati Sue Haichuan sedang tidak baik jadi dia segera pamit dan kembali berkultivasi. Setengah tahun kemudian, di sudut perkebunan naga terbang. Sebuah suara serak penuh dengan tekad berkata, sudah diputuskan kalau begitu. Kami akan meminta seseorang untuk memancingnya keluar dari tanah milik Sekte Naga Terbang dengan mengatakan bahwa ada suaka suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Dia pasti tidak akan bisa menahan godaan. Petik 2. Bab 3856 Kuang Tian Zeng bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk membunuh Duan Liangtian. Ketika Duan Lingtian berkultivasi, energi roh langit dan bumi akan mengalir ke meridiannya, mengubah dan memperkuat energi surgawinya. Pil surgawi yang dia konsumsi, formasi pengumpulan roh, dan kristal surgawinya juga akan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Tanpa hal-hal ini, bahkan jika dia tidak harus menghadapi hambatan, akan membutuhkan beberapa waktu baginya untuk menjadi Lord of Gods. Bagi sebagian besar pembudidaya, mereka akan tetap menjadi Raja Dewa yang maju setidaknya selama 1000 tahun sebelum mereka menghadapi hambatan sebelum menjadi dewa-dewa. Bahkan mereka yang sangat berbakat akan memakan waktu beberapa ratus tahun.
Sebagai Raja Dewa, saya memiliki sumber daya kultivasi yang bahkan pasukan tingkat tertinggi mungkin tidak dapat memberikannya kepada Raja Dewa mereka, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil mengingatkan dirinya sendiri betapa beruntungnya dia. Karena kemampuannya untuk memurnikan limit Divine Pills, perawatannya memang sangat bagus. Saya harus berkultivasi secara efisien. Saya harus beristirahat sesekali untuk meningkatkan produktivitas saya, pikir Duan Lingtian dalam hati, saya memiliki cukup banyak poin kontribusi. Dengan poin-poin ini, saya akan bisa menghabiskan waktu yang cukup lama di kamar hukum. Kamar hukum di Sekte Naga Terbang dapat membantu seseorang untuk memahami 3 kedalaman Fus. Sayangnya, itu tidak termasuk hukum ruang angkasa. Meskipun demikian, Duan Lingtian masih bisa menggunakannya untuk memahami hukum lainnya. Selain hukum ruang, ia juga memahami hukum tertinggi lainnya. Hukum waktu adalah satu-satunya hukum tertinggi yang tidak dapat dipahami melalui kamar hukum. Selama waktunya di klan Linghu, Duan Lingtian telah memahami kedalaman Fus ganda dari 5 hukum unsur. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengambil keputusan. Saya akan fokus pada hukum kehidupan dan hukum api untuk saat ini. Mereka sangat penting dalam penyempurnaan pil. Doppelganger saya dari hukum kehidupan dan hukum api juga akan tumbuh lebih kuat saat pemahaman saya semakin dalam. Petik 2. Duan Lingtian telah membentuk 8 doppelganger dari berbagai hukum yang dia pahami. Namun, dia harus menggunakannya karena doppelganger dari hukum waktu lebih dari cukup untuk mengatasi masalahnya di masa lalu. 1. Ketika Duan Lingtian memasuki kamar hukum, Sue Mingzi segera menerima kabar itu. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Kuang Tianzeng segera setelah dia mengetahuinya. Duan Lingtian telah memasuki kamar hukum. Kapan kamu akan memancingnya keluar dari sekte? Kuang Tianzeng terdengar bermasalah saat dia berkata, wakil pemimpin sekte, harap bersabar. Saya masih mencari peluang. Lagi pula, saya hanya bisa mengirim seseorang untuk memberitahu Duan Lingtian bahwa ada suaka suci di luar. Duan Lingtian tidak akan hidup hari ini jika dia begitu mudah dibodohi. Kuang Tianzeng secara alami tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian, tetapi dia tahu dia mampu bertindak gegabah. Jika tidak, Duan Lingtian akan diberitahu tentang rencananya. Lagi pula, tidak masuk akal bagi orang asing untuk mengungkapkan fakta bahwa dia telah menemukan suaka suci tanpa alasan. Sue Mingzi berkata dengan agak tidak sabar, tentu saja, aku tahu itu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu punya ide sama sekali. Kuang Tianzeng berkata, ya. Duan Lingtian memiliki 2 teman dekat di Sekte Naga Terbang. Mereka saling mengenal sebelum bergabung dengan sekte ketika mereka berada di Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind. Saya berencana untuk menggunakan teman-temannya. Setelah Kuang Tianzeng mengungkapkan idenya, Sue Mingzi tampak kurang sabar. Dia berkata, sangat baik. Kami akan menunggu kalau begitu. Saya tidak percaya mereka akan tinggal di sana selamanya. Jangan khawatir, wakil pemimpin sekte Sue. Saya ingin Duan Lingtian mati lebih dari siapapun. Jika rencana saya gagal, saya berencana untuk secara pribadi membunuh Duan Lingtian bahkan jika itu akan mengorbankan hidup saya, kata Kuang Tianzeng dengan penuh tekad. Setelah berdiskusi dengan 2 tetua naga putih dari 10.000 faksi iblis di Sekte Naga Terbang, dia memutuskan bahwa jika semuanya gagal, dia akan menyerahkan nyawanya untuk membunuh Duan Lingtian. Lagi pula, ketika Sekte Naga Terbang mengetahui bahwa dia telah membunuh Duan Lingtian, dia akan dijatuhi hukuman mati. Jika dia melawan, keluarga dan teman-temannya akan sangat menderita. Untuk alasan ini, kedua tetua naga putih bahkan meninggalkan bekas padanya untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Meskipun dia enggan, dia secara alami tidak berani menentang mereka. Medan Perang Raja. Membunuh mereka. Setelah membunuh mereka, kita akan memenuhi persyaratan minimum untuk meninggalkan King Battlefield. Jangan takut, dan berdiri teguh. Jika kamu goyah, kita semua akan mati. Pada saat ini, sekelompok 35 murid dari Sekte Naga Terbang terlibat dalam pertempuran sengit dengan sekelompok 15 murid dari Sekte Taiyi. Karena keunggulan dalam jumlah, Sekte Naga Terbang secara alami berada di atas angin. Namun, murid Sekte Taiyi tidak terguncang. Saat rekan-rekan mereka jatuh, semangat juang bangkit, dan mereka bertarung dalam hiruk-pikuk. Mereka tahu satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup adalah terus berjuang. Jika mereka berbalik dan berlari sekarang, mereka pasti akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Astaga. Pada saat ini, sinar pedang melesat ke arah seorang murid dari Sekte Naga Terbang. Yang lain dari Sekte Naga Terbang menyaksikan ngeri saat sinar pedang hendak membelah rekan mereka menjadi 2.
Di saat kritis, ledakan, sosok tinggi dan berotot turun dari langit dan dengan santai menamparkan sinar pedang. Ki darahnya yang menakutkan yang dipenuhi dengan energi surgawi dengan mudah menghancurkan sinar pedang. Kemudian, dia berkata dengan dingin kepada murid yang hampir mati, bunuh dia. Dipahami. Setelah membunuh murid dari Sekte Taiyi, murid dalam dari Sekte Naga Terbang berkata dengan penuh terima kasih, Ding Yan. Itu tidak perlu, bagaimanapun juga kami adalah sesama murid dari sekte yang sama, kata Ding Yan. Pertempuran berlanjut. Sekte Naga Terbang terus unggul dan membunuh beberapa murid lagi dari Sekte Taiyi. Ketika semua Sekte Taiyi meninggal dan pertempuran berakhir, kelompok 35 murid dari Sekte Naga Terbang hanya tersisa dengan kurang dari 30 murid. 6 dari rekan mereka telah jatuh. Meski menang, mereka tidak bersukacita, sedih dengan kematian rekan-rekan mereka. Awalnya, kelompok itu beranggotakan lebih dari 50 orang. Jumlah mereka perlahan berkurang saat mereka terus bertarung di King Battlefield. Sial, kami kehilangan paling banyak orang selama pertempuran ini. Kami beruntung hanya kehilangan 6 orang. Meskipun kelompok musuh tidak terlalu besar, mereka semua sangat kuat. Jangan lupa janji kita satu sama lain. Ketika perang berakhir, kita harus membantu kerabat dan teman dari mereka yang gugur selama perang. Tentu saja, ayo. Sekarang kami telah memenuhi persyaratan, mari kita pergi. Petik 2. Setahun yang lalu, grup ini mulai menjadi grup kecil. Ding Yan adalah salah satu dari sedikit anggota pendiri grup. Namun, kelompok mereka berkembang seiring berjalannya waktu. Pada satu titik, mereka memiliki hampir 60 anggota dalam kelompok mereka sebelum jumlah mereka mulai berkurang. Ding Yan dan yang lainnya juga membunuh banyak murid Sekte Taiyi, mengumpulkan token identitas sehingga mereka semua bisa meninggalkan medan perang raja untuk memulihkan diri sebelum mereka mulai bertarung lagi. Bab 3857, Ding Yan telah mengambil umpan. Setelah kembali dengan selamat ke kota naga terbang, Ding Yan menghela nafas lega. Tidak seperti Duan Lingtian, token identitas yang diperoleh kelompok akan diberikan kepada pemimpin untuk diamankan. Mereka akan membagi token identitas setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Ding Yan mengikuti anggota kelompoknya ke kota perdamaian untuk menukar poin perang. Setelah selesai, seseorang bertanya, Ding Yan, apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan di Peace City? Ding Yan menggelengkan kepalanya, ya. Saya melihat-lihat sebelumnya dan melihat banyak hal yang saya butuhkan. Sayangnya, saya tidak memiliki cukup poin perang untuk ditukar dengan mereka sekarang. Petik 2. Setelah itu, Ding Yan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan kembali ke kota naga terbang. Ketika dia berada di dekat pintu keluar dari Imperial War Realm yang menuju ke tanah milik Sekte Naga Terbang, dia melihat dua pria mencurigakan yang bertindak licik. Kedua pria itu mengamati sekeliling mereka sebelum mereka mulai saling berbisik, tidak menyadari bahwa Ding Yan sekarang ada di belakang mereka. Kami tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang tahu tentang suaka suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang sudah mahir. Tentu saja. Namun, kita membutuhkan sejumlah orang untuk memasuki Divine Sanctuary, kan? Kita harus mencari Lord of Gods untuk membantu kita. Petik 2. Benar-benar tidak. Kami hanya Raja Dewa tingkat lanjut. Jika kita mengundang Lord of Gods, apakah menurutmu kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu di Divine Sanctuary? Pada saat ini, salah satu pria tiba-tiba berbalik. Ekspresinya berubah, dan matanya bersinar dengan niat membunuh ketika dia melihat Ding Yan berdiri di belakangnya. Dia memandang Ding Yan dengan mengancam dan berkata kepada temannya, seseorang di belakang kita. Kemudian, dia bertanya kepada Ding Yan, apakah kamu menguping pembicaraan kita? Apakah Anda mendengar kami? Kedua pemuda itu adalah murid dalam dari Sekte Naga Terbang. Salah satunya mengenakan jubah biru panjang, dan yang lainnya mengenakan jubah panjang putih dan abu-abu. Keduanya tidak menyembunyikan permusuhan mereka saat mereka melihat Ding Yan. Ya, jawab Ding Yan jujur. Lagi pula mereka tidak akan percaya padanya jika dia mengatakan tidak. Pada saat ini, keinginan membara di hatinya ketika dia mengingat percakapan kedua pria itu. Dia pasti akan mengalami pertemuan kebetulan jika dia bisa memasuki tempat suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Tiba-tiba, salah satu pria tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, matanya berkedip saat dia bertanya, apakah kamu Ding Yan? Ya, Ding Yan mengangguk. Pria lain bertanya dengan bingung, Ding Yan. Apakah kamu mengenalnya? Setelah itu, kedua pria itu berjalan ke samping dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Tidak juga, tidak. Saya hanya mendengar bahwa Ding Yan dibawa ke sekte kami oleh Penatua Sikong yang terhormat.
Dia baru secara resmi bergabung dengan sekte setelah kontes besar naga laten dengan Duan Lingtian dan Hua Tiandu. Penatua Sikong yang terhormat, ayah dari kakak senior Sikong Yue, murid naga hijau. Tidak, saya hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa Ding Yan dibawa ke sekte naga terbang oleh tetua Sikong dari sekte kami. Dia tidak bergabung dengan sekte naga terbang sampai dia berpartisipasi dalam kontes besar naga laten bersama Duan Lingtian dan Hua Tiandu. Penatua Sikong yang terhormat, maksudmu murid naga hijau, ayah kakak senior Sikong Yue. Betul sekali. Setelah itu, kedua pria itu mendekati Ding Yan lagi. Ding Yan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang saat jantungnya berdegup kencang di dadanya. Itu tidak terlalu sulit karena dia tahu kedua pria itu tidak mungkin membunuhnya kota naga terbang. Ding Yan, kata pemuda berpakaian biru dengan suara rendah, karena kamu mendengar percakapan kita, aku akan memberimu dua pilihan. Anda dapat bergabung dengan kami untuk pergi ke Divine Sanctuary, dan kami bahkan akan mengizinkan Anda untuk membawa orang lain, atau jika Anda tidak tertarik, Anda harus bersumpah pada sumpah darah hati iblis yang tidak akan Anda ungkapkan apa yang Anda dengar kepada siapapun. Selain itu, kami juga akan memberi Anda 1000 poin kontribusi. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan kami, Anda juga harus bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk merahasiakan masalah ini. Oh, benar, Anda harus membawa Sikong Yue jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan kami karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan penatua Sikong yang terhormat. Tentu saja, Sikong Yue juga harus bersumpah untuk merahasiakan masalah ini jika dia menerima undanganmu. Karena Sikong Yue lebih kuat dari kita, dia juga harus bersumpah pada sumpah darah hati iblis bahwa dia tidak akan menyerang kita saat kita berada di Suaka Suci. Ding Yan awalnya sedikit skeptis, tetapi dia menjadi semakin yakin ketika dia melihat betapa berhati-hatinya kedua pria itu. Ketika keduanya berhenti berbicara, dia akhirnya berkata, saya punya permintaan. Saya tidak keberatan dengan kondisi Anda, tetapi saya tidak ingin Sikong Yue bergabung dengan kami. Saya ingin membawa Duan Lingtian sebagai gantinya. Dia bukan Lord of Gods. Petik 2. Ekspresi kedua pria itu sedikit berubah ketika mereka mendengar nama Duan Lingtian. Duan Lingtian. Duan Lingtian yang membunuh 100 murid dari sekte Tai Yi di King Battlefield dalam waktu kurang dari setahun. Duan Lingtian siapa yang dikatakan sekuat Lord of Gods yang belum sempurna? Ding Yan mengangguk. Ya, tidak. Salah satu pemuda menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Duan Lingtian terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Sikong Yue. Kami tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali jika dia bergabung dengan kami. Saya masih berpikir Anda harus membawa Sikong Yue. Namun, pria lain berkata, jika Duan Lingtian bergabung dengan kita, maka kita tidak perlu mencari begitu banyak orang untuk bergabung dengan kita. Bagaimanapun, dia cukup kuat untuk menggantikan beberapa orang. Dengan lebih sedikit orang, keuntungan kita juga akan meningkat. Meskipun benar bahwa kita mungkin tidak mendapatkan apapun yang dia ikuti, itu juga bukan tanpa keuntungan jika dia bergabung dengan kita. Petik 2. Ding Yan memperhatikan kedua pria itu dengan sedikit cemberut. Dia benar-benar enggan untuk membawa Sikong Yue bersamanya. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Duan Lingtian. Akhirnya, dia berkata dengan nada mengancam, kamu bilang kamu hanya ingin membawa Raja Dewa, dan Duan Lingtian adalah Raja Dewa. Jika Anda tidak mau, saya akan menyebarkan berita tentang penemuan Anda setelah meninggalkan alam perang kekaisaran. Pada saat itu, semua orang akan memburumu tanpa henti, dan pada akhirnya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kedua pria itu berubah bermusuhan. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama. Akhirnya, pemuda berpakaian biru itu berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Kami akan membiarkan Duan Lingtian bergabung dengan kami. Namun, dia harus bersumpah pada sumpah darah hati iblis bahwa dia tidak akan memonopoli semua harta di Suaka Suci. Karena dia lebih kuat, dia bisa memiliki 30% barang di sana, 70% sisanya akan dibagi rata di antara orang lain. Petik 2. Ding Yan mengangguk. Baik, berapa banyak orang yang Anda rencanakan untuk diundang? Saya sarankan Anda tidak mengundang terlalu banyak orang. Petik 2. Dengan Duan Lingtian di grup kami hanya akan mengundang 4 orang lagi. Ini berarti kita masing-masing, selain Duan Lingtian, akan mendapatkan 10% dari harta di tempat suci surgawi. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ding Yan berpikir kedua pria itu agak optimis. Mereka tampaknya tidak mempertimbangkan risiko sama sekali setelah memasuki tempat suci surgawi. Dia bertanya, apakah kamu tidak memikirkan bahaya di sana? Jika salah satu dari kita dalam bahaya, kita pasti harus bergantung pada Duan Lingtian untuk menyelamatkan kita.
Untuk alasan itu, saya pikir Duan Lingtian harus mendapatkan 40% dari bagiannya. Bagiannya akan bertambah jika ada di antara kita yang mati. Kedua pria itu tetap diam, mereka jelas mendiskusikan masalah ini melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, mereka mengangguk. Baik, itu kesepakatan. Di tanah milik Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian meninggalkan alam perang kekaisaran beberapa waktu yang lalu. Dia seharusnya berkultivasi sekarang. Ding Yan dan dua murid batin dengan cepat berjalan ke tanah budidaya murid batin. Sayangnya, mereka tidak menemukan Duan Lingtian. Pada akhirnya, Ding Yan berkata kepada kedua pria itu, "Saya akan menghubungi Anda setelah saya berbicara dengan Duan Lingtian." Ketiganya bertukar mutiara jiwa sebelum mereka berpisah. Setelah itu, kedua pria itu memasuki halaman yang sama. Mereka mengaktifkan formasi isolasi sebelum mereka mulai berbicara. "Ikan telah mengambil umpannya," kata pemuda berpakaian biru sambil menyeringai, "beritahu Penatua Kuang tentang ini." "Penatua Kuang pasti akan sangat menghargai kita ketika dia mendengar tentang ini," kata pria lain dengan gembira. Jelas orang-orang ini dikirim oleh Kuang Tian Zeng untuk memancing Duan Lingtian keluar dari Sekte Naga Terbang dengan mengarang kebohongan tentang tempat suci yang ditinggalkan oleh Kaisar para Dewa. Setelah menerima pesan dari kedua pria itu, Kuang Tian Zeng tersenyum. "Ini lebih mudah dari yang saya kira." Sepertinya Ding Yan sama sekali tidak meragukan kebenaran kata-kata pria itu. Bab 3858, meninggalkan Istet Sekte Naga Terbang. Tak perlu dikatakan, kamar hukum di Sekte Naga Terbang jauh lebih unggul daripada yang ada di klan Linghu. Bagaimana mungkin pasukan peringkat raja dibandingkan dengan kekuatan peringkat kaisar bahkan jika kekuatan peringkat kaisar tersebut tanpa kaisar para dewa? Awalnya, Duan Lingtian mengira dia memiliki poin kontribusi yang cukup untuk memahami 3 kedalaman fus dari hukum kehidupan dan hukum api. Dia segera menyadari betapa salahnya asumsinya. Dia berhasil memahami ketiga-tiga fus profundity dari hukum api, tetapi poin kontribusinya habis bahkan sebelum dia bisa memahami 1/3 fus profundity dari hukum kehidupan. Dengan itu, dia terpaksa meninggalkan kamar hukum. "Poin kontribusi saya semua hilang," gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah dia meninggalkan kamar hukum. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berpakaian putih yang berdiri di dekat pintu masuk kamar hukum berkata, "Kamu telah menggunakan semua poin kontribusimu." Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan emosi yang rumit ketika dia melihat Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menghabiskan poin kontribusi mereka dengan begitu boros. Bahkan para murid dan cucu dari pemimpin sekte dan tetua tertinggi dari Sekte Naga Terbang menghabiskan poin kontribusi mereka dengan cara ini. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia pikir tidak ada yang salah dengan cara Duan Lingtian memilih untuk menghabiskan poin kontribusinya. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah mendapatkan poin kontribusinya sendiri. "Penatua Ming, saya akan pergi sekarang karena saya telah menggunakan poin kontribusi saya." "Selamat tinggal," kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Orang tua itu, Penatua Naga Hitam, mengangguk sebagai jawaban saat dia melihat Duan Lingtian pergi. Namun, dia tiba-tiba memanggil, "Duan Lingtian." Dia tidak bisa tidak mengingatkan Duan Lingtian, "Lain kali Anda menerima begitu banyak poin kontribusi, jangan gunakan semuanya sekaligus. Simpan beberapa untuk keadaan darurat. Lagi pula, Anda tidak tahu apakah Anda akan membutuhkannya. Pada saat itu, Anda tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi." Duan Lingtian berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Ming." Terlepas dari kata-katanya, Duan Lingtian tidak menganggap serius pengingat lelaki tua itu. Lagi pula, dia membutuhkan poin kontribusi, dia bisa dengan mudah mendapatkannya. Lagi pula, dia memiliki banyak harta yang bahkan pemimpin sekte akan mendambakannya. Dalam perjalanan kembali, dia berpikir, "Saya harus fokus pada kultivasi saya lagi setelah ini. Saya tidak terburu-buru untuk memahami hukum lain sehingga saya dapat meluangkan waktu dengan mereka." Tidak banyak orang di bawah tingkat Lord of Gods telah memahami semua kedalaman fus 3 kali lipat dari hukum, apalagi kedalaman fus 4 kali lipat. Mengesampingkan hukum ruang, pemahaman Duan Lingtian saat ini tentang hukum api dapat menyaingi keajaiban dengan pemahaman terdalam tentang hukum api. Begitu banyak orang yang keluar. Ketika Duan Lingtian kembali ke tanah kultivasi murid-murid dalam, dia menemukan ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Ketika murid-murid batin melihat Duan Lingtian, mata mereka langsung cerah. "Ini Duan Lingtian." Pada saat ini, Duan Lingtian seperti seorang selebriti.
Sebelumnya, ia menjadi terkenal karena kemampuannya untuk memurnikan limit Divine Pills. Setelah perang kekaisaran dimulai, dia menjadi terkenal setelah dia membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Tai Yi di medan perang raja dalam waktu kurang dari setahun. Dia tidak hanya terkenal di Sekte Naga Terbang dan Sekte Tai Yi, tetapi dia juga terkenal di berbagai pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Sementara itu, Ding Yan buru-buru mengirim pesan ke Duan Lingtian segera setelah dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah kembali. Duan Lingtian, kamu kembali. Duan Lingtian, yang baru saja kembali ke halamannya, menjawab, ya. Saya berada di kamar hukum. Apa kau baru saja kembali? Ya, jawab Ding Yan. Suaranya berubah serius ketika dia berkata, Duan Lingtian, ada sesuatu yang penting yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Baiklah, datanglah kalau begitu. Setelah setahun, kedua sahabat itu akhirnya bertemu kembali. Ding Yan, kamu sudah memenuhi persyaratan. Jelas sekali. Jika tidak, saya tidak akan berada di sini, kata Ding Yan. Saya mendengar bahwa Anda membunuh 100 murid dari Sekte Tai Yi. Saya khawatir Anda akan menjadi sasaran saat itu. Ternyata, saya tidak khawatir apa-apa. Petik 2. Saat itu, Ding Yan merasa lega ketika Si Kong Yue menyatakan niatnya untuk mengundang Duan Lingtian ke dalam kelompoknya. Dia khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian karena dia tahu Duan Lingtian akan menjadi sasaran begitu dia memasuki medan perang raja. Namun, sepertinya dia tidak khawatir apa-apa. Dia jelas terlalu meremehkan Duan Lingtian. Saya hanya beruntung saya tidak menghadapi lawan yang kuat, kata Duan Lingtian rendah hati. Pada saat yang sama, nama Si Men Long Xiang muncul di benaknya. Berdasarkan apa yang Duan Lingtian dengar, dia berspekulasi bahwa kekuatan Si Men Long Xiang seharusnya mendekati kekuatan seorang dewa. Kurasa hanya Si Men Long Xiang yang cocok untukmu, kata Ding Yan. Jejak ketakutan muncul di matanya ketika dia menyebut Si Men Long Xiang. Duan Lingtian hanya tersenyum sebelum dia bertanya, ngomong-ngomong, ada apa? Kamu bilang kamu perlu berbicara denganku tentang sesuatu. Setelah mendengar kata-kata ini, Ding Yan melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Duan Lingtian telah mengaktifkan formasi isolasi sebelum dia berkata, Duan Lingtian, saya memiliki informasi tentang tempat suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Duan Lingtian sedikit terkejut setelah mendengar ini. Kemudian, dia bertanya, Ding Yan, dari mana kamu mempelajarinya? Apakah informasinya dapat diandalkan? Duan Lingtian mengingat suaka surgawi yang telah dia kunjungi dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar beruntung sehingga dia diberi kesempatan untuk memasuki suaka suci lainnya. Bahkan tidak 100 tahun telah berlalu sejak dia memasuki suaka surgawi pertamanya, tetapi sudah ada berita tentang suaka surgawi lainnya. Itu harus dapat diandalkan, kata Ding Yan dengan anggukan sebelum dia mengungkapkan semua yang telah dia pelajari dan diskusikan dengan kedua pemuda itu. Setelah dia selesai, dia menambahkan, tentu saja, jika kamu setuju, kamu harus bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Jika itu orang lain, Ding Yan akan membuat pihak lain bersumpah pada sumpah darah hati iblis terlebih dahulu sebelum dia mengungkapkan apapun. Namun, dia mempercayai Duan Lingtian sepenuhnya. Mata Duan Lingtian menjadi cerah setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Beritahu aku ketika kita akan pergi. Kamu harus bersumpah pada sumpah hati iblis sebelum kita tiba di suaka suci, Ding Yan mengingatkannya lagi. Duan Lingtian mengangguk. Saya mengerti. Setelah itu, keduanya mengobrol tentang waktu mereka di King Battlefield. Ketika Ding Yan mendengar tentang Duan Lingtian seorang diri membunuh sekelompok 30 murid, dia menghela nafas secara emosional. Kemudian, dia bertanya, Duan Lingtian, apa menurut Anda Si Men Long Xiang sekuat yang dikatakan rumor? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Namun, karena dia berhasil membunuh begitu banyak murid Sekte Naga Terbang, banyak di antaranya adalah raja para dewa tingkat lanjut, tidak diragukan lagi bahwa dia sangat kuat. Paling tidak, kekuatannya tidak bisa jauh dari milikku. Petik 2. Ding Yan bergidik ketika mendengar evaluasi Duan Lingtian. Aku benar-benar beruntung aku tidak bertemu dengannya saat itu. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak bisa membunuh semua orang di kelompokku, tidak diragukan lagi jumlah korban tewas akan sangat tinggi. Duo itu terus mengobrol sebelum Ding Yan akhirnya pergi. Setelah Ding Yan pergi, Duan Lingtian terus duduk di meja. Dia membelai dagunya dengan satu tangan, tenggelam dalam pikirannya. Suaka suci dari Kaisar para Dewa. Menarik. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bangkit dan melanjutkan kultivasinya. 2 bulan berlalu sebelum Duan Lingtian terbangun dari kultivasinya oleh pesan Ding Yan.
Sebelumnya, dia tidak memblokir komunikasinya dengan Ding Yan setelah mereka setuju untuk pergi ke Divine Sanctuary. Peningkatan Duan Lingtian selama 2 bulan terakhir hanya biasa, tapi dia tidak senang karena dia tidak sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Lagi pula, dia sedang menunggu pesan Ding Yan. Apalagi sebuah peningkatan, signifikan atau tidak, tetaplah sebuah peningkatan. Ketika Duan Lingtian berjalan keluar, Ding Yan berkata sambil tersenyum, mereka menunggu kita di luar tanah sekte. Ding Yan hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Duan Lingtian bisa memahami kegembiraan Ding Yan. Bagaimanapun, suaka suci yang akan mereka jelajahi adalah salah satu yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang sudah mahir. Jangankan Ding Yan, bahkan Lord of Gods akan digerakkan oleh Divine Sanctuary. Baik, ayo bergerak kalau begitu, kata Duan Lingtian dengan sedikit anggukan. Ketika Ding Yan melihat Duan Lingtian mengaktifkan formasi setelah meninggalkan halamannya, dia bingung. Karena Duan Lingtian tidak ada di halaman, apa gunanya mengaktifkan formasi? Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Ding Yan, Duan Lingtian berkata, kamu tahu aku punya banyak musuh di sekte ini. Dengan penghalang ini, mereka akan mengira aku masih di halamanku. Selain itu, saya meninggalkan doppelganger di sana. Bahkan jika mereka tahu aku akan pergi, mereka akan kesulitan menebak yang mana yang merupakan tubuh asli. Bab 3859, apa yang kamu lakukan? Mata Ding Yan sedikit melebar. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, dia akhirnya ingat bahwa Duan Lingtian berada dalam situasi yang berbahaya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Saya sangat sibuk dengan suaka surgawi sehingga saya benar-benar lupa tentang betapa berbahayanya bagi Anda setelah Anda meninggalkan tanah sekte naga terbang. Petik 2. Ding Yan telah mendengar tentang konflik Duan Lingtian dengan 10.000 sekte iblis dan yang lainnya dari Hou Qingning. Duan Lingtian tersenyum. Tidak apa-apa, semua orang sibuk dengan perang kekaisaran sekarang, dan mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Apalagi saya juga sudah melakukan persiapan. Mereka tidak akan bisa membedakan doppelganger yang saya bentuk dari hukum. Bahkan jika mereka menghancurkan doppelganger saya, reaksinya akan sangat ringan. Paling-paling, saya harus meluangkan waktu untuk membentuknya lagi. Petik 2. Ding Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, aku merasa kamu harus membiarkan doppelgangermu meninggalkan tanah sekte. Terlalu berisiko bagi Anda untuk mengikuti saya keluar dari tanah sekte. Terlebih lagi, doppelgangermu cukup kuat sehingga yang lain tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Duan Lingtian tersenyum sebelum dia bertanya melalui transmisi suara, bagaimana kamu tahu bahwa orang yang berdiri di depanmu sekarang bukan salah satu doppelgangerku? Mata Ding Yan sedikit melebar. Kemudian, dia menghela nafas lega. Akhirnya, dia mengangguk dan membawa Duan Lingtian keluar dari tanah milik sekte naga terbang. Bahkan sebelum Duan Lingtian dan Ding Yan pergi, Kuang Tianzeng telah menerima berita tentang keberangkatan duo yang akan datang. Duan Lingtian dan Ding Yan akan pergi sekarang. Ya, jawab Zhong Ken, murid kedua Kuang Tianzeng. Kuang Tianzeng bersinar terang. Zhong Ken melanjutkan dengan ekspresi sedikit khawatir, namun, saya mendengar bahwa formasi di halaman Duan Lingtian diaktifkan meskipun dia telah pergi dengan Ding Yan. Guru, Duan Lingtian dari alam Devata, dan dia juga menunjukkan kembarannya selama kontes besar naga laten. Bagaimana jika doppelgangernya dari hukum ruang angkasa yang meninggalkan tanah sekte dengan Ding Yan? Kuang Tianzeng mengerutkan alisnya. Dia mengaktifkan formasi di halamannya. Zhong Ken mengangguk. Tidak ada cara bagi kita untuk menemukan petunjuk apapun kecuali kita masuk ke halamannya. Tidak realistis bagi orang-orang kita untuk membuntutinya sepanjang waktu karena dia akan dapat dengan cepat menemukan mereka. Ada kemungkinan besar Duan Lingtian menggunakan doppelgangernya kali ini. Ini cukup merepotkan. Bahkan jika kita masuk ke kamarnya dan memeriksa orang di sana, kita mungkin masih tidak dapat membedakan apakah itu benar-benar Duan Lingtian atau hanya kembarannya. Bahkan Lord of Gods mungkin kesulitan membedakan mereka. Petik 2. Kuang Tianzeng mengerutkan kening. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku tahu. Aku akan menanganinya dari sini. Anda harus lebih banyak menemani istri Anda. Wakil pemimpin Sekte Sui sangat memandangmu sehingga kamu harus menangkap kesempatan ini dengan erat. Kemudian, dia menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, baiklah. Anda dapat mengambil cuti Anda. Petik 2. Tuan, jika Anda butuh bantuan, beritahu saya, kata Zhong Ken dengan serius. Kuang Tianzeng mengangguk acuh tak acuh. Setelah Zhong Ken pergi, dia mengirim pesan. Meng San, Duan Lingtian mungkin memiliki trik lain di lengan bajunya.
Saya ingin Anda memverifikasi apakah orang di kamarnya adalah tubuh aslinya atau kembarannya. Namun, saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak mau. Tuan, saya tidak akan bisa hidup sampai sekarang jika Anda tidak menerima saya sebagai murid Anda. Aku yang paling tidak berbakat di antara murid-muridmu. Saya tidak akan bisa menjadi Lord of Gods yang belum sempurna tanpa bantuan Anda. Kesengsaraan surgawi saya semakin sulit, saya hampir tidak bisa melewati yang sebelumnya. Ini masalah waktu sebelum aku terbunuh olehnya. Merupakan suatu kehormatan jika saya dapat menukar hidup saya untuk membantu Anda dan junior saya. Petik 2. Meng San adalah murid langsung pertama Kuang Tianzeng. Dia adalah tetua luar dari Sekte Naga Terbang. Setelah meninggalkan Sekte Naga Terbang, Duan Lingtian dan Ding Yan terbang melintasi rencana selama sekitar setengah hari sebelum mereka bertemu dengan 6 murid batin dari Sekte Naga Terbang. Terlepas dari 2 pemuda yang dia temui di alam perang kekaisaran, Ding Yan tidak terbiasa dengan 4 murid dalam lainnya. Kedua pemuda itu menyapa Duan Lingtian dan Ding Yan sebelum mereka dengan cepat melakukan perkenalan. Aku yakin kalian semua mengenalnya, kan? Dia Duan Lingtian. 4 murid batin menjadi waspada segera saat mereka melihat Duan Lingtian. Mereka tahu betapa kuatnya dia. Meskipun mereka memiliki nomor di pihak mereka, mereka tahu dia masih bisa mengalahkan mereka semua. Bagaimanapun, dia telah membunuh 100 Raja Dewa dari Sekte Taiyi di medan perang raja. Bahkan ada desas-desus bahwa dia sendirian membunuh sekelompok 35 murid dari Sekte Taiyi. Salam, kakak senior Duan. Kakak Duan, kami harus mengandalkanmu. 4 murid batin sangat sopan kepada Duan Lingtian. Tak satu pun dari mereka berani memintanya untuk bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Karena alasan ini, 2 pemuda yang memprakarsai semuanya tidak punya pilihan selain mengemukakan masalah itu sendiri. Ding Yan telah memberitahu Duan Lingtian tentang masalah ini sehingga dia siap bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk tidak menyerang yang lain di tempat suci dan bahwa dia tidak akan memonopoli harta di tempat suci. Setelah melihat ini, 4 murid batin menghela nafas lega. Duan Lingtian memandang kedua pemuda itu dan bertanya, sekarang setelah kita selesai, kita bisa pergi ke tempat suci sekarang, kan? Duo itu tersenyum dan mengangguk. Karena kakak senior Duan tidak bisa menunggu, mari kita pergi ke sana sekarang. Dengan itu, 8 dari mereka terbang. Tak perlu dikatakan, 2 pemuda yang memprakarsai segalanya memimpin. Kau mengambil jalan memutar. Kalian berdua cukup berhati-hati, kata salah satu murid dalam. Salah satu dari keduanya berkata ini perlu untuk memastikan tidak ada yang salah. Lagi pula, kami tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kalian semua. Duan Lingtian hanya tersenyum dan berkata, sebaiknya berhati-hati. Setelah itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Kecepatan rombongan cukup cepat meskipun mereka tidak melakukan perjalanan menggunakan kapal terbang. Meskipun Ding Yan hanyalah Raja Dewa Perantara, pemahamannya tentang hukum termasuk yang tertinggi. Dengan itu, kecepatannya sebanding dengan Raja Dewa tingkat lanjut biasa. Sehari berlalu hanya dalam sekejap mata. Ding Yan bertanya, sehari telah berlalu, tapi kita masih belum sampai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita tiba? Bersabarlah, salah satu dari 2 pemuda itu berkata, berdasarkan kecepatan kita, kita akan tiba dalam 2 hari. Pemuda lainnya berkata, benar. Kita akan tiba dalam 2 hari. Salah satu dari 4 murid berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan tempat suci surgawi mungkin ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang maju. Saya harap itu benar. Betul sekali. Tempat suci surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa tingkat lanjut lebih unggul daripada yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang belum sempurna dan menengah. Aku tidak sabar. 4 murid batiniah jelas sangat bersemangat ketika mereka berbicara tentang tempat suci surgawi. Bahkan jejak kegembiraan bisa terlihat di mata Ding Yan. Sebaliknya, Duan Lingtian sangat tenang. Ketika mereka tiba di hutan batu, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ding Yan secara alami mengikutinya. 2 dari 4 murid melihat ke hutan batu di depan mereka dengan kerutan di wajah mereka juga. Merasakan gerakan di belakang, keduanya berbalik dan menatap yang lain dengan bingung. Sedikit kekhawatiran terlihat di kedalaman mata mereka saat mereka bertanya, ada apa? Salah satu dari 4 murid berkata dengan cemberut, ada formasi di hutan batu. Salah satu murid lainnya bertanya kepada keduanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda membawa kami ke tempat yang penuh dengan formasi? Bab 3860, dikejar oleh dewa para dewa. Apa? Formasi. Yang lain yang tidak merasakan formasi dengan cepat memperluas kesadaran surgawi mereka ke hutan batu untuk memverifikasi masalah ini.
Itu benar. Ada formasi di sana. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan tahu. Murid yang menemukan formasi pertama kali berkata dengan suara rendah, kecuali Anda mempelajari formasi, Anda tidak akan merasakannya kecuali jika Anda sengaja mencarinya. Apa yang kalian berdua rencanakan? Semua orang memandang kedua pria muda itu bersamaan dengan kemarahan yang terpancar di mata mereka. Pada saat yang sama, ekspresi kedua pemuda itu berubah suram. Ding Yan tampak seperti tidak sabar untuk menerkam dan menginterogasi kedua pemuda itu. Sebaliknya, Duan Lingtian tetap tenang. Seolah-olah dia tidak terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Pada saat ini, kedua pemuda itu tahu bahwa mereka telah diekspos. Dengan ini, mereka tiba-tiba mundur dengan kecepatan kilat. Duan Lingtian bereaksi cepat dan meraih Ding Yan sebelum dia bergegas menuju ke arah di mana kedua pemuda itu pergi. Ledakan. Begitu Duan Lingtian dan Ding yang melintas, ledakan besar terdengar di udara, mengguncang tanah. Ketika Duan Lingtian berbalik, dia melihat keempat muridnya telah menjadi kabut darah. Seorang dewa para dewa. Duan Lingtian terkejut, dan ekspresinya berubah sedikit muram. Dia tidak membuang waktu dan membawa Ding Yan bersamanya saat dia mengejar kedua pemuda itu. Ketika Duan Lingtian melintas dan berdiri di depan mereka, mereka terkejut. Mereka tidak berharap dia mengejar mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka berlutut dan mulai bersujud, memohon padanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Duan Lingtian, tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan melupakan kebaikanmu seumur hidupku. Duan Lingtian mengabaikan keduanya. Dia mengangkat tangannya dengan santai, membunuh keduanya dengan badai spasial. Setelah itu, dia segera membawa Ding Yan menjauh dari daerah itu. Dia hanya akan mencari kematian jika dia memasuki hutan batu itu dengan formasi. Setelah terbang melewati pegunungan, Duan Lingtian menurunkan Ding Yan sebelum dia berkata, Ding Yan, dewa-dewa tampaknya sendirian. Aku akan membawanya pergi saat kamu melarikan diri. Petik 2. Ding Yan, yang merasa menyesal tidak bersikeras untuk mengikuti Duan Lingtian. Dia tahu dia hanya akan menjadi beban bagi Duan Lingtian jika dia mengikuti Duan Lingtian. Sial, aku terlalu lemah untuk membantunya. Meskipun dia kuat, dia bukan tandingan Lord of Gods. Aku harus mencari Paman Sikong. Ding Yan berpikir dalam hati sebelum dia buru-buru mengirim pesan ke Paman Sikongnya. Namun, setelah menunggu lama, Ding Yan masih tidak menerima balasan. Dia bertanya-tanya dalam hati dengan ekspresi gelap di wajahnya, apakah Paman Sikong berkultivasi secara tertutup? Seharusnya aku menukar mutiara jiwa dengan yang lain. Kalau begitu, aku akan bisa meminta mereka untuk memanggil bala bantuan. Dengan itu, Ding Yan bergegas kembali ke Sekte Naga Terbang, syarat dengan rasa bersalah dan kecemasan. Untuk amannya, dia mengambil jalan memutar. Sementara itu, Duan Lingtian memimpin dewa para dewa ke pegunungan yang menjulang tinggi, bermain petak umpet. Hanya setengah hari telah berlalu ketika Lord of Gods akhirnya menyusul Duan Lingtian. Astaga! Seorang pria parubaya yang tinggi dan tampak rata-rata berdiri di jalan Duan Lingtian, memandang Duan Lingtian dengan ekspresi seram di wajahnya. Itu seperti predator yang mengincar mangsanya. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan meskipun dia tidak membawa apapun yang akan mengungkapkan identitasnya, Duan Lingtian yakin pihak lain datang untuk membunuhnya. Sebelumnya, begitu mereka tiba di depan hutan batu, Duan Lingtian tahu pasti bahwa dia telah ditipu. Tidak ada suaka surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa, dan itu hanya tipuan untuk memancingnya keluar dari tanah Sekte Naga Terbang. Kamu siapa? Apakah kamu dari golongan 10.000 iblis atau golongan kabut tersembunyi? Atau, apakah Anda orangnya Sue Mingzi? Duan Lingtian bertanya dengan tenang. Menurut pendapat Duan Lingtian, hanya satu dari ketiganya yang bisa menjadi pelakunya. Mengesampingkan Sue Mingzi dan 10.000 faksi iblis, dia tahu ada orang-orang dari faksi kabut tersembunyi yang menginginkan dia mati meskipun hubungannya baik dengan Sue Haichuan. Pria parubaya itu mengabaikan Duan Lingtian. Dia menyerang dengan pedang emas sepanjang 5 kaki. Sinar pedang melesat ke arah Duan Lingtian, tumbuh saat mereka terbang keluar. Meskipun serangan itu hanya dari 3 kedalaman fus dari hukum logam, Duan Lingtian masih merasa tertekan karena lawannya adalah Lord of Gods. Astaga! Duan Lingtian buru-buru memobilisasi energi surgawinya sebelum dia berteleportasi. Namun, tidak lama setelah dia muncul kembali di tempat yang acak, sinar pedang emas berbalik dan terbang ke arahnya lagi dengan kekuatan gunung. Astaga! Sinar pedang emas menerangi langit saat mereka jatuh di Duan Lingtian. Duan Lingtian berteleportasi, nyaris lolos dari serangan itu.
Serangan itu menembus udara dan mendarat di tanah dengan ledakan yang menggelegar, meratakan gunung dan meninggalkan lubang di tanah. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku, kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh sebelum dia menyerang lagi. Namun, Duan Lingtian berhasil menghindari semua serangan pria parubaya itu tepat pada waktunya. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu berhenti saat dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Kemudian, energi surgawinya berubah menjadi emas saat dia menambahkannya dengan hukum logam. Berdengung. Setelah itu, pria parubaya itu terbang menuju Duan Lingtian dengan kecepatan yang menakutkan. Kali ini, Duan Lingtian gagal berteleportasi tepat waktu saat sinar pedang emas menyapu Duan Lingtian seperti banjir. Setelah melihat ini, pria parubaya itu berpikir dengan ekspresi puas di wajahnya, guru akan senang dengan penampilanku. Sayangnya, pada saat berikutnya, ekspresi puas setengah baya digantikan dengan ekspresi gelap. Itu hanya doppelganger dari hukum ruang angkasa. Ekspresi Meng San sangat tidak sedap dipandang saat ini. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk ini, dia masih tidak senang. Setelah dia tenang, dia dengan cepat mengirim pesan ke Kuang Tianzeng untuk memberitahu Kuang Tianzeng tentang apa yang terjadi. Mata Kuang Tianzeng berkilat dingin setelah dia mendengarkan pesan itu. Tubuhnya melonjak dengan niat membunuh saat dia berpikir dalam hati, sepertinya aku harus membunuhnya secara pribadi. Ding Yan kembali ke tanah milik Sekte Naga Terbang, syarat dengan kecemasan. Dia hanya bisa berdoa agar Duan Lingtian selamat. Tak lama kemudian, dia menghela nafas lega ketika dia menerima pesan dari Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah Anda berhasil menyingkirkan Lord of Gods itu? Tidak, doppelganger saya dari hukum ruang angkasa dihancurkan olehnya. Tubuhku yang sebenarnya ada di tanah milik Sekte Naga Terbang, jawab Duan Lingtian. Mata Ding Yan langsung cerah. Ternyata tubuhmu yang sebenarnya ada di sekte. Betul sekali. Sebelum ini, Anda mengatakan hanya Raja para Dewa yang akan pergi ke tempat suci. Oleh karena itu, saya pikir itu sudah cukup untuk mengirim doppelganger saya. Namun, untuk amannya, saya tidak memberitahu Anda tentang itu. Petik 2. Suasana hati Ding Yan membaik setelah mendengar ini. Namun, setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Anda, Duan Lingtian. Saya benar-benar tidak berharap suaka suci itu bohong, saya juga tidak berpikir itu hanya tipuan untuk membunuhmu. Petik 2.